Melihat kondisi yang sangat sulit, ya, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ di depan kebunnya Utbah dan Syaibah. Dia berpikir kalau saya kembali ke Mekah ditolak dakwah, ke kota Taif ditolak dakwah. Apa yang saya harus lakukan sekarang? Lalu Nabi SAW ucapkan doa yang masyhur. Beliau mengatakan, A'udhu binuri wajhika alladhi qad ashraqat bihi dhulumat wa saluha bihi amrud dunya wal akhirah alla takilni ila nafsi tarfata ain ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malakta amri in lam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyataka awsa'li. Artinya, aku menjauhkan diri dengan cahaya wajahmu ya Allah yang telah menerangi seluruh kegelapan. Kalimat yang luar biasa nih, mengandung imaniyah ya. Dan jadi kadang-kadang saya sering bahasakan dari doa ini, Anda harus tahu dengan sering memuji Allah itu akan menambah iman kita. Misal, sebelum menyampaikan hajat, pernah ada sahabat begitu masuk masjid langsung mengatakan, ya Allah ampunilah saya, Rabbi ghafirli. Kata Nabi SAW, istajala hada. Orang ini buru-buru sekali. Mestinya dia memuji Allah dulu, baca salawat untukku, baru berdoa, gitu kan? Jadi misal contoh Anda kalau mengatakan pas mau berdoa, mengatakan ya Allah, Zat yang telah menciptakan aku, Zat yang telah mengizinkan aku untuk mengucapkan kalimat-kalimat doa ini, Zat yang telah mengizinkan aku bisa menghirup udara sekarang, Zat yang telah menciptakan semua yang aku lihat dan aku tidak lihat. Kalimat-kalimat pujian kepada Allah ini, itu akan menambah iman. Makanya makin panjang pujiannya makin bagus, gitu kan? Bukankah kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah tuh. Segala puji Tuhan alam semesta Allah, Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih, Malik Yaumiddin, rajanya pada hari kiamat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pujian kepada Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, kami minta tolong, baru kita minta doa. Ihdinas siratal mustaqim. Puji dulu Allah Azza wa Jalla. Ini akan penting sekali. Perhatikan doa Nabi. Nabi SAW cuma ingin menyampaikan hajatnya kepada Allah. Saya repot nih ya Allah. Tapi apa yang dia katakan? Aku menjauhkan diri dengan wajahmu yang telah menerangi seluruh kegelapan. Dan menjadi kebaikan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Maksudnya dengan petunjuk dari Allah, maka saya bisa tahu bagaimana menjalani kehidupan dunia dan akhirat ini. Janganlah engkau membiarkan aku mengambil keputusan sekecil apapun tanpa izinmu ya Allah. Pada siapakah engkau akan membuat aku bergantung, wahai Tuhanku? Ke masa depankah yang belum aku ketahui, atau pada musuh yang telah engkau gantungkan nasibku pada mereka? Bila engkau tidak murka padaku, maka aku tidak akan peduli dan rahmatmu lebih aku butuhkan. Ini doa Nabi SAW, waktu dalam kondisi beliau sangat capek, beliau sangat letih, kakinya sudah berdarah, nggak tahu harus berdakwah kemana lagi pada saat itu ya. Istrinya sudah meninggal, kan? Kemudian pamannya meninggal, kondisinya sangat luar biasa. Setelah berdoa dengan tulus dan cukup panjang, ada doa-doa yang lain Nabi SAW sebutkan, tapi tidak semua dinukil dalam buku-buku sirah. Akhirnya Allah SWT mengutus Jibril AS yang datang bersama malaikat lain pada saat itu, dan malaikat ini adalah malaikat penjaga gunung. Jibril AS lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus bersamaku malaikat yang bertanggung jawab atas gunung-gunung ini. Kalau Anda nanti satu waktu, misal Allah takdirkan ke kota Taif, saya kebetulan Alhamdulillah sudah beberapa kali, antara Mekah ke Taif itu gunung banyak sekali, gunung-gunung batu. Jadi kita masuk di lereng-lereng gunung tuh, gunung-gunung semua. Dia dari Mekah di bawah, Taif itu di atas sekali, dan itu banyak sekali gunung. Mungkin kalau kita bisa katakan puluhan bahkan ratusan gunung, iya, banyak sekali gitu. Yang mengurus gunung-gunung seluruh bumi ini adalah satu malaikat ini yang diutus oleh Allah SWT. Kata Jibril AS, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah mengutus bersamaku malaikat yang bertanggung jawab atas gunung-gunung. Bila anda ingin, mintalah agar menyatukan gunung-gunung antara Mekah dan Taif sehingga dua-duanya hancur. Kalau anda mau sekarang minta sama Allah, ya Allah, ini Taif dan Mekah tolak saya. Maka malaikat ini tinggal pertemukan gunung-gunungnya, hancur semua, habis ceritanya. Mau nggak seperti itu? Lalu kata Nabi kata Jibril SAW, sekarang keputusan di tangan anda. Sekarang ini, silakan bilang hancur. Gitu. Apa jawaban Nabi SAW? Dan ini juga termasuk ya, para dai harus punya sifat ini, berkasih sayang dengan mad'unya. Orang yang sedang didakwai harus dirahmati, kan gitu. Jangan langsung mau spontan, kamu nggak sholat tahajud masuk neraka. Kamu nggak begini, kamu nggak begini, diancaman semua.
Makanya ulama mengatakan selalu Nabi SAW itu mendahulukan al-wa'ad sebelum al-wa'id. Janji positif dulu, nih sholat jamaah pahalanya ini, ya, sedekah pahalanya ini, fadilah-fadilahnya semua. Jadi orang termotivasi. Kalau dia nolak, baru ancaman, baru al-wa'id. Ancaman pun harus ikutin wahyu, gitu kan? Dengan ikutin wahyu itu kalau orang sudah nolak benar-benar baru, gitu kan? Perhatikan Nabi SAW sudah dilemparin batu, kakinya sudah berdarah. Bukan cuma sekedar masuk di masjid, jemaahnya cuma 2-3 orang gitu kan. Enggak, itu masih kecil sekali, enggak ada masalah itu. Saya kalau dalam ceramah saya sudah ditahu itu. Oleh jemaah saya kalau 2 orang pun hadir saya enggak peduli, saya datang saya ceramah. Mau dengar silakan, tidak mau dengar enggak ada masalah. Yang penting saya sudah datang. Akhirnya alhamdulillah tiba-tiba penuh masjid seperti ini tadi. Tadi saya lihat masih kosong, tapi sekarang masya Allah gitu. Baik. Waktu itu Nabi SAW berkata apa? Perhatikan kasih sayangnya terhadap mad'unya. Beliau tidak ingin buru-buru menurunkan azabnya Allah karena penolakan. Karena manusia kadang-kadang memang punya godaan syaitan, punya masa di mana dia jenuh, di mana dia bisa menerima dakwah, kapan dia bisa terima, kapan tidak. Ada saat-saatnya semua. Maka kata Nabi SAW, tidak. Tetapi aku akan bersabar dan berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kata para ulama, karena Nabi SAW menolak penyiksaan tadi, keluarlah dari kota Taif. Cukup 1 orang sebenarnya. 1 Taif sekarang kan sudah beriman. Sekarang sudah beriman, kota beriman luar biasa. Tapi pada saat itu, keluar 1 orang yang kita sudah kenal semua namanya. Kalau baca hadis pasti tahu. Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dari kota Taif. Yang kalau tadi Nabi SAW bilang hancurin, nggak ada hadis ini. Karena beliau penghafal hadis yang luar biasa gitu kan. Itu dari kota Taif. Dari suku Daus namanya. Itu suku Daus, suku aslinya kota Taif. Keluar seorang orang Abu Hurairah yang datang ke Madinah beriman gitu kan. Lalu menghafal, tiap hari kerjanya itu cuma tunggu depan rumah Nabi. Nabi SAW keluar dilihat cara jalannya bagaimana, pakai baju apa, sisir rambutnya seperti apa yang Nabi ucapin, semua gitu kan. Semua beliau ikutin radhiyallahu anhu. Itu contoh. Dari Mekah juga keluar, kan ini 2 kota. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat yang mulia. Keluar semua dari generasinya banyak beriman kepada Allah. Bahkan kita akan pelajari nanti dalam pembebasan kota Mekah dari kekufuran. Itu Abu Sufyan sendiri pimpinan Quraisy masuk Islam. Gitu kan? Karena kesabaran Nabi SAW. Gitu kan? Jadi dakwah sabar memang. Harus sabar. Sabar itu dalam ketaatan kepada Allah, beribadah. Sabar itu dalam kemaksiatan. Jangan sampai terus dengan kemaksiatan, butuh kesabaran. Maka sabar dalam hal ini penting sekali. Yang penting kita benar, lalui saja jalannya, insya Allah akan ada fa'inna ma'al usri yusra. Di setiap ada kesusahan akan ada kemudahan. Ada yang tolak, ada yang terima, otomatis. Gitu. Baik. Saat tiba di Mekah, Nabi SAW sempat ragu karena khawatir. Beliau sebagai fitrah, sebagai manusia, khawatir. Gitu kan? Sekarang kondisinya akan diganggu dan disiksa karena sudah tidak ada lagi pembelanya. Hampir seluruh orang Mekah, musyrik Mekah selain sahabat-sahabat itu membenci Nabi SAW dan dakwah. Maka beliau pun SAW sempat menyurati seseorang tokoh Quraisy yang bernama Ahnas ya, bin Shuraik. Ini salah satu pemuka Quraisy yang memang kalau dia memberikan perlindungan biasanya didengar gitu. Tapi pada saat surat sampai kepadanya, Ahnas lalu membalas surat Nabi SAW dan bahwasanya aku bersama Quraisy, yang berarti aku tidak bisa melindungimu. Lalu Nabi SAW berpikir lagi, siapa kira-kira pemuka Quraisy yang bisa diminta perlindungan? Lalu beliau menyurati lagi seseorang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini yang menulis kesepakatan Hudaybiyah nanti. Kita akan pelajari nanti insya Allah. Itu sebelum haji wada ada namanya kesepakatan Hudaybiyah gitu kan. Suhail pun sempat menolak dan berkata, aku bersama dengan Quraisy, nggak bisa. Kalau Quraisy semua memerangi kamu, saya juga ikut memerangi kamu. Lalu Nabi SAW coba menyurati lagi seseorang bernama Mut'im bin Adi. Ini juga salah satu pemuka Quraisy lagi. Dan ini salah satu dari 5 orang yang sempat mencabut ya kesepakatan pemboikotan ya Abdul Muttalib Abu Talib dengan suku-sukunya yang sudah kita pelajari pertemuan yang lalu sebelum tahun kesedihan gitu. Lalu dikatakan orang ini kebetulan punya pribadi yang memang lebih mendahulukan kemuliaan daripada permusuhan, maka Mut'im pun setuju. Dan Nabi SAW sempat memasuki Mekah karena perlindungan Mut'im bin Adi. Keesokan harinya Nabi SAW tawaf di Ka'bah dan Mut'im bin Adi membawa ke-6 anak laki-lakinya semua. Dan anak laki-lakinya dan Mut'im ini memakai perlengkapan perang.
pedang, perisai, jalan. Nabi SAW lagi Taif didampingi oleh Mut'im dengan ke-6 anak laki-lakinya. Dan Quraisy menyaksikan hal tersebut. Abu Jahal lalu mendatangi Mut'im seraya berkata, dia tahu Abu Jahal tahu ini Mut'im adalah tokoh Quraisy, nggak mungkin bisa dibendung gitu. Lalu dia mengatakan, wahai Mut'im, apakah engkau jadi pengikutnya atau hanya melindungi? Kata Mut'im, melindungi. Kata Abu Jahal, demi Allah bila engkau telah menjadi pengikutnya, maka pasti kami akan memerangimu. Tetapi bila engkau hanya melindungi, itu hakmu. Dan inilah rahasia kenapa Nabi SAW bisa masuk ke Mekah lagi. Awalnya sudah sulit sekali gitu. Namun keadaan muslimin pada saat itu sudah sangat terpojok, maka Nabi SAW mulai mencari dukungan dan lahan dakwah baru yang lain selain Taif dan Mekah.